صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, subuh Ahad ini kita semua diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk bersama mendengarkan beberapa ilmu mengenai agama kita. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini izinkan saya membahas tafsir Quran surah Al-Kahfi. Tafsir Quran surah Al-Kahfi ayat ke-50. Bagaimana ayat tersebut menjelaskan pengingkaran iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebelum dibahas di surat Al-Kahfi ini, lebih dahulu juga dibahas di dalam Quran surah Al-Baqarah. Juz 1 dijelaskan di situ dengan kurang lebih bunyi ayatnya yang tidak terlalu jauh beda. Hanya saja di Quran surah Al-Kahfi ini ayatnya lebih sedikit panjang. Sehingga Allah jadikan iblis itu hamba yang fasik sekaligus hamba yang kafir. Illa iblis kana minal jinni fa fasa'a an amri rabbih. Kecuali iblis, dia tidak mau bersujud, tidak menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan para malaikat menurut, sujud, mereka menghormati Nabi Adam alaihi salam. Apa bunyi daripada ayat tersebut? Mari kita sama-sama dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sal lizzalimin badala. Ada beberapa kata yang menarik pada ayat tersebut. Yang pertama, pada lafal kata wa iz qulna lil malaikah. Pada awal ayat tersebut hanya disebut malaikat saja. Wa iz qulna lil malaikah. Tetapi ketika di ayat yang sebelum diwakafkan,
illa iblis, disebut iblis. Maka para ulama berpendapat sepakat bahwa dulu sebelum iblis itu dikeluarkan dari surga, digolongkan sebagai kafir dan fasik, iblis itu berarti setara seperti malaikat. Makanya disebut di awal ayat tersebut wa iz qulna lil malaikah. Karena iblis itu ahli zikir, ahli ibadah. Sebelum sifatnya yang sombong yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka ketika ia tidak mau bersujud, disitulah disebut pada ayatnya li Adam fasajadu illa iblis. Barulah disebut kalimat iblis. Kemudian pada lafal kata wa dzurriyyatahu awliya, wa dzurriyyatahu artinya anak keturunan, kemudian aulia adalah pemimpin. Apakah kalian menjadikan iblis itu dan keturunan-keturunannya sebagai pelindung selain diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka Allah sebutkan bahwasannya iblis dan keturunan-keturunannya, berarti iblis ini memiliki anak keturunan. Dan iblis ini adalah kalangan daripada bangsa jin. Mungkin kita semua sama-sama sering mendengarkan dalam Quran surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Artinya Allah itu menciptakan manusia dan jin. Jin juga terdiri dari dua golongan, jin kafir dan jin muslim. Nah, maka jin kafir tadi rajanya adalah iblis. Adapun setan itu juga terdiri menjadi dua, terbagi menjadi dua. Setan dari golongan bangsa jin dan setan dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Nah, setan dari golongan manusia itu adalah suatu permisalan saja bagi manusia-manusia yang durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak melaksanakan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya, maka disebut setan dari golongan manusia. Banyak Pak setan yang sekarang dari golongan manusia. Kan mana bisa kita juga yang baru kena tangkap oleh KPK, oleh kejaksaan, MBG. Nah, baru balik haji itu Pak, jangan salah. Baru balik haji, dipecat jabatan, terus ditangkap oleh kejaksaan setelah diaudit. Itu bentuk setannya tuh. Ada lagi setannya tuh dari golongan manusia. Abu Janda, Permadi Arya, bukan main itu, dia saling memfitnah umat Islam seolah-olah Palestina itu jahat, yang baik itu Israel. Kemudian membuat pernyataan yang salah mengenai umat Islam di Poso, padahal kita tahu dulu itu sejarahnya justru umat Islam yang dibantai oleh kaum Nasrani. Tetapi sekarang ketika sudah mulai adanya moderasi beragama, toleransi, saling menghargai satu sama lain, ia tetap berupaya untuk mengadu domba akhirnya. Maka kita masukkan, kategorikan sebagai setan yang dari golongan manusia. Biasanya kita kalau melihat orang-orang yang belum diberi hidayah, kita minta kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah. Misalnya kita bertemu seorang pemabuk di jalan, atau misalnya sepanjang jalan ini dari Soekarno ini kan banyak tuh yang tegak-tegak di jalan malam-malam, baik itu cewek maupun aluminium, nah banci.
Itu kita sering lihat, biasanya kita kalau melihat orang-orang seperti itu, adalah terbesit di hati kita, ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, berikanlah rezeki yang lapang, supaya mereka berhenti dari pekerjaan tersebut. Tetapi kalau kita melihat modelan yang seperti tadi, pasti kita itu geni, sebenarnya melihat ia menyudutkan umat Islam. Apa yang terucap di hati kita biasa, cepatlah pula mati. Ya Allah, aku tuh nak lihat bagaimana engkau mengakhiri hidup si Abu Janda ini. Nah, kira-kira cak itu yang terbesit, karena saking kesel kita tadi kan memfitnah umat Islam. Maka Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mayoritas ahli tafsir mengungkapkan bahwa iblis tadi dari kalangan jin, dan dia adalah pemimpinnya daripada jin yang kafir. Kalau kita melihat surah Al-Jin, itu kan ada surah khusus, surah Al-Jin pada juz ke-29, dijelaskan bagaimana kaum bangsa jin pada ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-15. Kunna tara'iqatidada, kami itu berbeda-beda jalan. Ada yang soleh, beriman kepada Allah, dan ada pula yang sebaliknya. Maka dari itu kita mengetahui bahwasannya ada jin yang diciptakan sengaja untuk selalu membuat manusia itu lalai, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan yang kafir ini adalah bahasanya kita sebut dengan setan. Maka di sini kita bahas tafsir yang masyhur lintas mazhab yang menjelaskan bahwasannya zurriyatahu iblis asyayatin, anak keturunan iblis tadi disebut dengan setan. Maka dari itu kita ini perlu mengetahui apa baik tupoksi daripada setan ini, jin. Ada tupoksi masing-masing, ada gawe masing-masing, cak manusia lah. Bedanya manusia dengan jin, jin itu tidak tampak jasadnya, tetapi sama-sama mempunyai akal, sama-sama mempunyai nafsu, punya nafsu Pak jin. Dijelaskan dalam surat ini Al-Kahfi ini bahwa jin itu memiliki dua jenis kelamin. Pangkal paha kanan jenis kelamin laki-laki, di pangkal paha kiri jenis kelamin perempuan. Artinya ketika ia akan berkembang biak, membuat anak cucu keturunan, tinggal dikepit pahanya tadi, terjadilah proses pembuahan tadi. Bedanya tidak terlihat, tidak nampak jasadnya, karena sama-sama makhluk Allah, sama-sama berakal, sama-sama memiliki hawa nafsu. Yang tidak memiliki hawa nafsu hanya malaikat, hanya beribadah kepada Allah. Nah, maka dari itu kita perlu Pak mengetahui apa masing-masing tugas dari jin ini. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati, supaya kita itu terhindar dari berbagai macam godaannya. Yang pertama, dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya jin yang pertama yaitu bernama Zalanbur. Zalanbur. Apa itu Zalanbur? Jin yang mendiami pasar-pasar. Makanya salah satu tempat yang dibenci Nabi adalah pasar. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti Nabi itu tidak nyuruh kita ke pasar, tidak melarang kita untuk ke pasar, tidak. Allah melalui Nabi memperingatkan bahwasannya di pasar itu seringkali manusia itu lalai. Lalai dalam apa? Yang pertama tentunya lalai dalam berzikir. Ya namanya kita ke pasar nak belanja, tidak mungkin sempat lagi. Biasanya tawar menawar, ini berapa Bang? Ay mahal nian.
nyari yang lain, biasanya kan cek itu. Nah, maka dari situlah Nabi itu membenci, salah satu tempat dibenci adalah pasar. Selain membuat manusia lalai, adonyo seringkali transaksi yang tipu-tipu bahasanya. Nah, itulah alasannya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berdagang, boleh. Tapi berdagang yang syar'i, sesuai sunnah Nabi. Ketika di pasar tadi manusia lalai, kalau kita di Tanah Kelapa ada di pasar tradisional, pasar Lurah, Kalangan hari Jumat, nah banyak itu kan, rame itu bukan main. Kalau sekarang pasar modernnya apa? PS, Palembang Square, PI, PTC, PIM yang baru sudah kebakaran kemarin. Nah, cak mana kalau seandainya ketika kita berada di PIM waktu itu, ternyata kebakarannya dahsyat. Nah, itu terjebak di situ. Tapi ketika kita masuk ke pasar tersebut tidak berzikir, sungguh hal yang sangat disayangkan. Padahal Nabi sudah mengajarkan kita dalam suatu hadis yang hasan. Hadis hasan berarti hadis yang baik, bukan berarti hadis palsu. Hadis yang baik. Apa bunyi hadisnya? Man dakhala minal aswaq. Barang siapa masuk pasar kemudian dia membaca doa masuk pasar. Faqala, kita sering mengucapkan zikir ini, terutama ketika selesai sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sanah. Dan menghapuskan darinya 1.000.000 keburukan. Bahkan ada tambahan bahwasannya Allah akan mengangkat derajatnya 1.000.000 derajat. Kemudian Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Satu rumah. Oh, kalau zaman sekarang apalagi dolar lah, tembus berapa ribu. Jangan kena bangun juga rumah. Kalau mau terbangun rumah tuh ketika sudah pensiun baru terbangun di rumah. Tapi ini Allah menjanjikan bagi orang yang mau masuk ke pasar membaca doa tersebut, Allah bangunkan satu rumah baginya di surga. Nah, terbangun. Berarti kalau sering masuk pasar berapa kali doa itu, banyak sudah rumah gitu, investasi akhirat. Jadi kalau sekarang, mulai sekarang kalau misalnya bapak-bapak dengar bininya nak ke pasar, dek biarlah kamu di rumah, biar aku yang pasar. Sambil ngamal ke doa tadi, biar ada rumah di surga. Jadi kalau ibu istri kita dan kita selaku suami menemani, maka diperingatkan untuk mengucapkan doa tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengapa kalimat tersebut disebut sebagai orang yang bisa, dikatakan yang bisa membaca doa tersebut? Padahal kita semua ini hafal, tapi tidak semua dari kita ketika telah hafal bisa mengucapkan doa tersebut. Karena sudah tahu bahwasannya kita itu bakal lupa kalau lah masuk pasar mulai nyari-nyari barang. Maka dikatakan bagi yang bisa, bagi yang mampu mengucapkan doa tersebut. Maka sudah ada solusi dari Nabi untuk membacakan doa tersebut. Adapun alasan yang kedua tadi disebutkan, banyak orang yang bertransaksi jual beli, ada tipu-tipu barang yang KW, dia omong, oh ini bagus pak, ori 1 ini, kemudian mengurangi timbangan. Nah, kita buka Quran, ada di Quran surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan mengurangi timbangan. Itu mengenai timbangan dijelaskan dalam Quran surah Al-Mutaffifin.
Maka ketika kita berdagang, berusahalah untuk tidak mengurangi timbangan, membohongi mengenai kualitas barang, sebagaimana yang sudah diajarkan Nabi, kita ikuti saja. Itulah dua alasan mengapa Nabi membenci daripada pasar ini. Tetapi kita tetap harus dan juga boleh artinya ke pasar. Dan yang ketiga, kadang kala kita itu lupa waktu, apalagi kalau sudah masuk pasar yang dingin, nyaman. Cak PIM, mall yang paling nyaman sekarang kan PIM. Lupa gitu, mana tertutup pula kan, tidak kerjaan. Tiba-tiba datanya lama-lama. Dari asar tadi ke maghrib lewat isya. Nah, itu yang kacau. Artinya itulah yang membuat manusia lalai. Kalau pasar tradisional bisa juga itu ayolah gelap malam. Tapi ketika pasar yang mall yang tertutup, itu bakal lupa waktu. Nah, maka daripada itulah. Kemudian jin yang kedua bernama sabar. Sabar, bukan sabar. Sa, pakai sa ya, sa yang tak piring, yang kayak ta ada titik tiga, sabar. Sabar ini termasuk daripada sahibul masa'id, yaitu jin yang mengganggu orang-orang yang tertimpa musibah. Jadi kalau sabar itu dari sabar, orang yang bersabar. Nah, ini sabar yang mengganggu orang yang tertimpa musibah. Apa tugasnya ini? Membisikkan agar kaum muslimin ini memukul dadanya. Jadi kurang lebih sama cak wong Yahudi Nasrani, kalau dia tertimpa musibah lepak dadanya. Maka jangan sampai kita seperti orang-orang tersebut. Bisa juga dikiaskan menepak dada itu dengan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada keluarga kita yang Allah panggil, atau seandainya pasangan kita yang Allah panggil, ya Allah, ngapa engkau mati ke, ya Allah, cak mana aku nak hidup, cak mana aku nak hidup sehari-hari, cak mana anak-anakku. Nah, kalimat yang seperti itu meratapi kematian. Padahal kita semua tahu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernyawa pasti akan mati. Nah, maka boleh untuk menangis ketika Allah panggil orang kita cintai, orang kita sayangi, tapi jangan sampai terlalu meratapi, apalagi sampai keluar kalimat-kalimat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka apa Ustaz solusinya biar kita tidak diganggu oleh jin sabar ini? Nabi sudah mengantisipasi, dan ini sering kita kerjakan ketika ada orang yang tertimpa musibah, meninggal dunia, yaitu dengan bertakziah. Ah, itu kuncinya. Kenapa? Ketika kita bertakziah, kita datang ke ahli musibah, kita nasihati, kita kasih pencerahan, kita kasih semangat. Yang sabar, Pak, Bu, kita semua pasti bakal cak almarhum atau almarhumah pasti bakal dipanggil, tinggal nunggu waktunya baik, jangan diratapi, sabar, innallaha ma'as sabirin. Karena itulah fungsinya untuk kita menyemangati agar orang tersebut tidak kosong pikirannya, tidak terlalu bersedih dengan adanya kehadiran kita. Nah, itulah antisipasi, solusi yang diberikan oleh Nabi untuk bertakziah. Adapun jenis jin yang ketiga, bapak-bapak ibu sekalian, yang bernama a'war. Nah, a'war bukan anwar ya. Anwar nawang, anwar bercahaya artinya. Anwar misalnya bercahaya. Ini a'war, sahibul azwabiz zina. Apa fungsi jin a'war ini? Membisikkan keturunan anak cucu Adam untuk berzina. Nauzubillah. Nah, di sini sering juga kita dengar ayat-ayat Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah tidak menyuruh kita untuk
melakukan zina, tetapi dikatakan dalam kalimat tersebut, dan janganlah mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya, menjalankannya. Nah, banyak sekali kita tahu, apalagi viral biasanya di TV, di sosial media, kasus perselingkuhan. Dan salah satu faktor terbesar kasus perselingkuhan ini biasanya dari gawean, misalnya balik bareng, numpang nebeng dibolehkan, nah itu biasanya. Dan juga tidak menjaga pandangan biasanya, apalagi yang laki-laki itu kan besar syahwat laki-laki. Inna syahwat antamil mailun azimah, syahwat laki-laki itu besar. Maka dari itu sudah sepatutnya, sudah diajarkan juga untuk menundukkan pandangan. Kalau terjenguk sesuatu, ya segera tundukkan pandangan. Jangan nutupi mata tapi buka dikit. Astagfirullah. Nah, masih kelihatan. Tidak apa-apa Ustaz, belum berkedip. Masih terpelotong, belum kedipan pertama. Tidak apa-apa, tidak berusaha. Jangan, kalau bisa ya. Segera tundukkan pandangan. Adapun jenis jin yang keempat, di antara berbagai macam jenis jin, masih ada jin dasim, jin korin dan sebagainya. Kita bahas jin yang sering kali terjadi, yang paling penting, yaitu jin yang bernama al-miswat, sahibul akbar, yang menyebar berita tentang hoax. Nah, dia memanfaatkan manusia untuk menyebarkan dan mengangkat berita tersebut dari manusia. Misalnya kita ini dapat bisikan, dapat omongan, belum tahu itu benar apa tidak, tapi kita sudah menyebarkan berita tersebut, baik itu secara langsung real ataupun secara digital melalui sosial media, melalui WhatsApp, Instagram dan semacamnya, TikTok. Nah, jadi bagaimana solusinya? Maka kita itu harus bertabayun dulu. Nah, bertabayun dulu, verifikasi berita tersebut, baru kita klarifikasi. Jangan langsung belum tahu langsung disebarkan. Misalnya ada nih jamaah, ada omongan lain, bapak itu begini dua banyak. Nah, langsung kita sebarkan. Wih, bapak tadi itu begini dua. Ada ketua begini dua. Nah, waktu masjid. Nah, jadi jangan langsung disebarkan, tapi kita tanya dulu, Pak, uji kabar kamu ini dua bini, Pak. Oh tidak, aku tidak dua bini dua, tiga bini aku. Nah, lebih reti ya kan. Jadi jangan sampai kita ini menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Jadi apa bedanya kita dengan Abu Janda tadi kalau menyebarkan sesuatu yang tidak benar, tidak valid, tidak berdasarkan fakta. Ustadz, itu tadi kan jin-jin kafir yang ada tupoksi masing-masing. Cak mana kalau jin muslim? Padahal sudah dijelaskan tadi, jin ada jin kafir, ada jin muslim. Apa selama ini tugas jin muslim ini? Nah, maka jamaah sekalian perlu kita ketahui, jin muslim ini jin yang tidak mengganggu kehidupan manusia. Jadi seandainya kalau ada di antara manusia yang kesurupan dan berkata, aku adalah jin muslim, bohong, itu bohong. Itu jin kafir yang seolah-olah dan seakan-akan menyerupai jin muslim. Jin muslim tidak mengganggu, Pak Bu, karena dia tahu sama-sama makhluk Allah, sama-sama muslim. Untuk apa saling mengganggu? Itu adalah jin munafik. Jin munafik yang seolah-olah jin muslim, sehingga orang tersebut tidak mengeluarkannya. Itu perlu percaya, Pak. Nabi sudah menjelaskan. Nabi sudah berkata bahwasanya jin itu bisa masuk dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Artinya ketika kita lemah iman, lemah fisik, itulah didekati oleh jin. Maka solusi yang bisa kita lakukan, dan ini bahkan banyak di antara kita yang tidak tahu. Biasanya ketika Isra Mi'raj, para ustadz-ustadz itu menjelaskan bahwa Nabi itu
ketika di langit bertemu Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit hanya untuk perintah sholat. Padahal ketika Nabi sudah bertemu dengan Allah untuk menunaikan perintah sholat, Nabi itu ketika bertemu malaikat Jibril lalu dibisikkan oleh malaikat Jibril, suruhlah umatmu untuk berbekam. Nah, itu. Jadi salah satu cara kita untuk melindungi diri dari jin atau mengeluarkan jin yang ada di tubuh kita yang menyebabkan badan kita berat, males beribadah. Memang sholatnya masih jalan, tapi biasanya akhir-akhir melambat-lambat sholatnya, tidak di awal waktu, maka berbekamlah. Nah, berbekam pun juga hati-hati, berbekam yang syar'i. Cak mau berbekam yang syar'i itu. Tentunya yang pertama, orang yang berbekam dan orang yang akan membekam itu sama-sama jenis kelaminnya. Kalau kita berbekam ini lanang, ya berarti yang bekam kita ya lanang yo, ya begitu. Kalau kita ibu-ibu nih, kita nih cewek nak berbekam yo, yang cari yang bekam kita ini cewek. Nah, itu kan pertama syar'i. Artinya sama jenis kelamin, bukan berbeda jenis. Kemudian yang kedua, berkam syar'i itu tentunya menutup aurat, jangan sampai aurat kelihatan. Walaupun kita sama-sama lanang, tetap jaga aurat, tidak boleh terbuka. Nah, begitu juga dengan perempuan. Kemudian yang ketiga, berkam syar'i itu tentunya tidak katik berbagai macam ritual, tidak katik suatu hal yang harus disiapkan, harus siapkan ini, harus siapkan kain, harus siapkan itu. Ya, tidak. Sama juga ketika kita ruqyah, ruqyah syar'iyah, ruqyah yang sesuai syariat. Tidak katik untuk pintaan menyiapkan kain, menyiapkan ayam atau apapun itu. Tapi benar-benar ruqyah syar'i, ruqyah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita semua ini bisa meruqyah diri kita sendiri, ruqyah mandiri. Cukup bacakan saja ayat kursi, bacakan surat penjaga diri, surah At-Tariq. Kita bacakan saja surah At-Tariq untuk melindungi diri kita masing-masing. Jadi intinya Nabi sudah menjelaskan kepada kita cara membentengi diri dengan berbekam. Berbekam di tanggal-tanggal ganjil. Nabi itu kan berbekam tanggal 17, 19, tanggal 21. Itulah cara kita untuk mengeluarkan jin yang ada tubuh kita. Ketika darah kotor sudah keluar, pernah itu dari ustadz salah satu guru saya juga yang memang ahli ruqyah. Ketika ia susah meruqyah pasiennya, berat karena jin yang ada di tubuhnya memang dahsyat kuatnya, tetapi disolusikan dengan dibekam. Nah, ketika dia dibekam, itu kan keluar tuh darah-darahnya. Maka ketika itu ringan, sudah lemah jinnya tadi. Jadi ketika sudah diruqyah, sudah dibekam, baru diruqyah, maka mudah proses untuk meruqyahkannya. Maka dari situlah kita itu perlu mengamalkan. Biasanya tidak berbekam, coba-coba sekali kita bekam. Kalau misalnya badannya berat, panggil tukang bekam yang benar-benar syar'i yang kita kenal. Itulah kira-kira Bapak beberapa jenis jin, 4 jenis jin dulu kita bahas. Nah, nanti kita akan bahas lagi jin dasi, jin dalam hubungan rumah tangga. Biasanya itu ada yang merusak hubungan rumah tangga. Akhirnya hubungan rumah tangga tadi tidak lagi harmonis. Mungkin dia merasuki pandangan mata kita, nengok pasangan itu, lah tua, miskin pun, jelek, kerut, itu bahaya itu salah satu godaan juga. Jin dasi, jin korin. Karena manusia ini terlahir dengan jin korinnya. Fasa akorina. Selalu ada ketika manusia itu terlahir, dia sudah didampingi oleh jin korinnya. Nah, maka itulah yang perlu kita ketahui. Kesimpulannya ada 4 jenis jin yang kita pelajari hari ini. Jin yang menaungi daripada pasar, baik itu pasar Lurah sini, pasar Palimo, pasar 16, ada galau di situ. Ataupun pasar-pasar yang modern, mall-mall yang ada di Palembang ini. Kemudian yang perlu kita lindungi adalah ketika ditimpa musibah, ingatlah bahwasanya itu juga kesempatan bagi jin untuk
memasuki hati kita, memasuki rumah-rumah kita. Jadi rumah itu panas, ada yang emosiannya loh, tidak saling peduli lagi, akhirnya kan jin tabar tadi. Kemudian jin yang membisiki untuk mendekati zina, jin a'war namanya. Dan yang keempat, jin yang selalu membisikkan manusia untuk menyebar berita hoax, al-miswat. Dan juga ada juga jin yang tentunya selalu membuat kita untuk berperilaku mubazir. Innal mubaziri kana ikhwana syayatin. Nah, hati juga kalau kita terlalu berlebih-lebihan dalam sesuatu, baik itu berlebihan harta atau makanan dan semacamnya, maka juga harus hati-hati. Apalagi yang membuat kita untuk berperilaku kotor, berperilaku jorok. Nah, itu juga hati-hati. Salah satu sarangnya adalah ketika rumah itu kotor, rumah itu tidak bersih. Nah, maka dari situ Palembang, khususnya di mendekati hari ulang tahun Palembang ini kan sudah ada tuh peraturan dari pemerintah untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk tidak membakar sampah. Itu ada Pak beritanya tuh terbaru, kalau ada orang yang bakar sampah bisa kita kontak langsung, kontak pemerintah itu. Pagi datang orang tuh caknya tidak tahu sudah terjadi apa belum. Kalau ada yang bakar sampah bisa kena hukuman juga itu. Bukan berarti ini, memang ada kemarin terbaca gitu di info IG Pak Ratu Dewa kalau tidak salah. Ada call centernya, ada nomor yang sekarang. Artinya kita harus hati-hati. Tidak lagi buang sampah sembarangan, ada dendonya kan. Sekarang ini dibikin peraturan seperti itu. Dan juga marilah di akhir ini kita bersama-sama mendoakan Palembang, semoga terhindar dari segala macam bencana, Palembang semakin sejahtera, rakyat-rakyat sejahtera insya Allah. Tentunya itu juga tidak jauh dari keputusan pemerintah pusat. Semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah sehingga tidak kesusahan lagi dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya semoga dolar ini tidak lagi naik. Sekarang pertama ini mahal Pak, mahal mengisi pertalite ngantri lama bukan main. Apalagi ada kendaraan khusus yang tidak bisa isi pertalite, tidak mobil aku tidak bisa isi pertalite, mesinnya tidak bisa, harus mesin RON 92. Nah, itu semoga dilapangkanlah rezeki itu dan dolar ini turun gitu baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم آمين يا مجيب السائلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين والآخر والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.